Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-Wajiz fi Adab Syariah. Jadi supaya tahu aja kamu minta uang si papa. Masih di adab ketika buang hajat ya. Adab ketika buang hajat. Sekarang poin keempat ya. Karena Iya Ustaz, poin keempat. bukan ke-12 ya. Kemarin baru poin-poin yang di poin 3 itu Ustaz. Baik. Karena perasaan poin ke-12 ya, poin keempat ya. Poin keempat di antara adab ketika buang hajat adalah kata penulis wafaqahullah, istahabu inda qada'il hajah fis sakhra al-ibtiadu anin nas. Dianjurkan ketika melangsungkan hajat, buang hajat fis sakhra, di tanah terbuka, padang pasir misalkan, atau di tanah terbuka, apa yang dianjurkan? Al-ibtiadu anin nas, menjauh dari manusia. Menjauh dari manusia. Sahara ini bisa padang pasir, bisa hutan, artinya tempat terbuka. Ini menjauh dari manusia. Baik, Nazir Ustaz, iya Ustaz, Afwan Ustaz. Ternyata benar sampai poin 12 sih kemarin. Afwan, ada yang salah. Poin 12 ya. Iya, Afwan Ustaz. Sekarang poin 12 berarti ya. Iya, sekarang poin 12. Baik. Ihrumu haram dukhul, masuk bil mushaf, membawa mushaf Al-Quran ila amakini qada'il hajati, ke tempat pembuangan hajat. Tidak boleh membawa mushaf. Wadzalika lima fihi minal ihanati li kitabillahi ta'ala. Dan hal tersebut karena padanya terdapat perendahan, penghinaan terhadap kitabullah. Karena Al-Quran itu dimuliakan, disimpan. Walaupun mushafnya tidak boleh sembarangan. Tidak boleh dibawa ke dalam toilet misalnya. Ya. Wa idza kana li hajah fala ba's. Dan jika karena suatu keperluan, maka boleh, tidak mengapa. Misalkan kaya khofa alaihi sariqah, seperti khawatir ada pencuri. Ya. Nanti ada semakna dengan HP yang di dalamnya ada aplikasi Al-Quran. Ya.
selama tidak sedang berjalan, nggak masalah HP itu dibawa. Bahkan di sini mushaf juga sama, ya, dengan catatan ditutup jilidnya. Sebagian ulama menyebutkan tertutup, ya. Bukan tidak dibuka, tapi tertutup. Ya. Baik. Kemudian yukrahu inda qada'il hajat, dimakruhkan ketika membuang hajat, al-kalamu, berbicara. Mukhotobatul akharin, dan berbicara dengan orang lain min ghairi hajah, tanpa kebutuhan. Ya, tanpa kebutuhan. Karena ingat di kemarin kalau tidak salah sudah dibahas, sebisa mungkin ketika buang hajat itu sesegera mungkin. Karena di WC itu, di hammam, di toilet, tempat yang kotor. Sehingga seorang itu tidak berlama-lama, tidak ngobrol, baik secara langsung ataupun telepon misalnya. Kecuali eh, ada keperluan yang misalkan tidak ada waktu lagi kecuali saat itu. Ya. Baik. Yukrahu ad-dukhul li mawdi'i qada'il hajah bi syai'in fihi dzikrullah ta'ala illa min hajah. Kaya khafa alaihi sariqah. Dimakruhkan masuk ke tempat pembuangan hajat dengan sesuatu yang padanya disebut nama Allah. Ya, nanti ada juga sama, ya, ditulis nama Allah. Ada juga yang disebut nama Allah padanya. Baik itu lafaz yang utuh, misalkan berbentuk zikir, ya, dari zikir-zikir yang ada, subhanallah, alhamdulillah misal. Atau barang-barang, ya. Nanti ada pembahasan lagi yang ada tertulis nama Allah padanya. Kecuali ya takut ada yang mencuri, misalnya tempat itu rawan, ya, nah, itu tidak mengapa. Tapi hukum asalnya tidak. Misalkan yang di rumah, ya. Kalau di rumah kan tidak eh, aman, ya, kalau di rumah, sehingga jangan melakukan hal tersebut. Baik, kemudian yukrahu imsakul farji biyaminihi asna al-baul. Dimakruhkan, mohon maaf, memegang farji biyaminihi, dengan tangan kanannya, asna al-baul, ketika buang air kecil. Ini terkhusus buat laki-laki terutama, ya. Jadi ketika buang air kecil itu tidak memegang farjinya dengan tangan kanan. Atau dimakruhkan juga al-istinja bil yadil yumna. Istinja dengan tangan kanan. Kalau bahasa langsungnya istinja itu, mohon maaf, cebok, ya. Itu tidak dengan tangan kanan. Sunnah, yang sunnah adalah al-istinja bil yadil yusra, kama taqaddam, dengan tangan kiri, sebagaimana yang telah berlalu. Wa dalil ala dzalik qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yumsikunna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Janganlah salah seorang kalian memegang zakarnya dengan tangan kanannya dalam keadaan dia sedang kencing. Wala yatamassah minal khala biyamini. Janganlah dia eh, mengusap, ya, mengusap
atau istinja karena buang hajat dengan tangan kanannya. Jadi memegang ketika kencing dengan tangan kanan tidak boleh. Tidak boleh juga mengusap atau cebok dengan tangan kanan, tapi dengan tangan kiri. Simpel ya, tangan kanan buat misal ngambil air, tangan kiri buat ya membersihkannya. Ya. Itu yang disunahkan. Kemudian yubahu inda qada'il hajatil baul qa'iman. Dibolehkan ketika buang hajat al-baul, kencing, qa'iman sambil berdiri. Boleh. Walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil duduk. Di atas sudah kita bahas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil duduk ketika kencing. Boleh min ghairi karohah, tanpa ada sesuatu yang dibenci. Wahadi libaha bisyartain. Dan kebolehan ini dengan dua syarat. Boleh, tapi dengan dua syarat. Yang pertama, an ya'mana min rasyashil bauli ala badanihi wasiyadi. Aman dari percikan air kencing, ya, aman dari percikan air kencing pada tubuhnya dan pakaiannya. Jadi kalau aman dari terpercik, ini terutama buat laki-laki ya, mengenai badannya atau pakaiannya, maka tidak mengapa. Kemudian an ya'mana min inkishafi auratihi linnadhirin. Aman dari tersingkap auratnya, dari pandangan orang. Jadi tidak tersingkap aurat. Nah, itu dibolehkan kencing sambil berdiri. Di antara dalilnya an Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi subaqata qaumin, ya, tempat pembuangan sampah suatu kaum. Fabala qa'iman, maka beliau pun kencing sambil berdiri. Ini menunjukkan terlihat ya. Tsumma da'a bima'in, kemudian beliau meminta air, kata Hudzaifah bin Yaman. Faji'tuhu bima'in fatawaddo'a, maka aku pun mendatanginya dengan membawa air, kemudian beliau berwudu. Ya. Jadi boleh kencing sambil berdiri dengan syarat tadi. Ya. Baik. Kemudian yubahud dukhul li maudhi'i qadha'il hajah, dibolehkan masuk ke tempat pembuangan hajat bil jawali al munazzal alaihi barnamijul Qur'an al-Karim wa tafsir au nahwiha. Boleh masuk ke tempat hajat membawa telepon yang padanya terdapat aplikasi Al-Quran atau tafsir atau selainnya. Ya.
selagi tidak dibuka. Selagi tidak dibuka aplikasi itu diperbolehkan. Baik. Selanjutnya, yubahu dukhul li maudi qada'il hajati bin nuqudi awil bitaqah allati qad yuktabu 'alaiha ismullah ta'ala. Dibolehkan masuk ke tempat pembuangan hajat bin nuqud dengan mata uang awil bitaqah atau kartu allati qad yuktab yang terkadang ditulis padanya Ismullah Ta'ala, nama Allah Ta'ala. Ya. Jadi ada bawa uang atau bawa kartu. Di toko ada bawa kartu misalkan atau apa. Ya kartu ya. Kartu identitas dan sebagainya. Yang terkadang di sana ada nama, disebut nama Allah. Misalnya. Nah itu boleh. Kemudian yang ke-19. Yang terakhir ya dari adab membuang hajat. Idza tayassara al-jam'u bainal istinja wal istijmar fahuwa afdalu. Jika mudah menggabungkan antara istinja bersuci dengan air dan batu, jika bisa digabungkan fahuwa afdal, maka ini termasuk perkara yang afdal. Li'annahu akmalu fin tanjif, karena ini lebih sempurna dalam pensucian ya. Misalnya fayabda'u syakhsu bitandifi makhrajil bauli awil ghaiti bil manadil wa nahwiha. Seorang itu misalnya memulai dengan membersihkan tempat keluar al-baul, air seni, awil goit atau feses, ya, bil manadil dengan tisu misalnya, wanahwiha dan selainnya, tsumma yaghsiluhu bil ma, kemudian dia mencucinya dengan air, ya. Kalau ada air dan ada tisu, yang utama dengan air. Ya. Kalau ada air dan tisu. Tapi kalau digabungkan dua-duanya itu afdal. Wa yajuzul ikhtisar, dan boleh juga mencukupkan alal istinja bil ma'i wahdah. Istinja dengan air saja. Wa huwa afdalu minal istijmar bil manadil wa nahwiha. Dan ini lebih afdal dari istijmar dengan tisu atau sejenisnya. Kenapa? Li'annahu akmalu fit tandhif. Karena air itu lebih sempurna dalam membersihkan. Ya, boleh dengan air saja, walaupun ada tisu misalnya. Tapi kalau bisa keduanya itu afdal. Ya, baik. Kama yajuzul iktifa bil istijmari wahdahu bi thalathati syurutin. Sebagaimana boleh mencukupkan dengan istijmar saja. Jadi istijmar saja dengan selain air. Bi thalathati syurut, dengan 3 syarat. Ada syaratnya. Al-awwal, yang pertama, an yakuna al-istijmaru bi salasi mashatin. Hendaklah istijmar itu dengan 3 kali usapan pasoidan atau lebih. Dengan 3 kali. Ya. Kalau tisu ya 3 helai yang berbeda. Fala yaktafi bi mashatin wahidah atau mashatin. Tidak cukup 1 usapan atau 2.
plus 3. Baik. Kemudian asani an la yakuna an-najasatu qad ta'addat al-mawdi' al-mu'tad li khurujiha. Najis itu tidak melewati tempat yang biasa keluar. Tidak berserakan ke, mohon maaf, dari tempat keluarnya itu. Tidak kemana-mana. Falau intasyara, jika tersebar al-baulu, baik air kencing, awil go'ib, atau feses, wa ta'adda maudi al-khuruj, dan dia melewati ya, tempat keluarnya al-mu'tad yang umumnya, yang biasa, misalnya bi an asaba mawadi'a ukhra minal badan, dia kena ke tempat yang lain dari badan, misalkan mohon maaf ke paha ya, atau ke yang lainnya. Fala yakfi al-istijmar, tidak cukup istijmar ya, tidak cukup istijmar. Fala budda indaha min istimali al-ma, maka mesti dalam keadaan itu min isti'malil ma, menggunakan air, lihadzal qadaril kharij, karena kotoran yang keluar ini. Wa yujzi'u anhu ala sahih, dan cukup baginya menurut pendapat yang sahih, ayyu muzilinin najasa izalatan taman, boleh apa saja yang menghilangkan najis dengan sempurna, yaqla'uha bi asariha, yang bisa menghilangkan bekasnya ya. Jadi kalau terciprat misalkan ke badan, itu tidak cukup dengan istijmar. Di anna hukman najasah fil mawdi'il kharij anil mu'tad ka hukmin najasah fi ghairi sabilain. Hukum najis di tempat yang keluar dari kebiasaan seperti hukum najis ada selain dua jalan, maksudnya selain dari kubul dan dubur, kalau itu sudah keluar dari area itu. Baik. Kemudian syarat yang ketiga, an yakuna al-istijmaru bi syai'in yajuzu istijmaru bih. Hendaklah istijmar itu dengan sesuatu yang boleh istijmar dengannya. Ya. Bahwa at-tahir al-mubah, itu yang bersih, yang dibolehkan. Ya. Alladhi yunaqi, yang bisa membersihkan al-mahal, tempat itu, wa yunadzifuhu, dan membersihkannya. Ya. Selain al-azmi, tulang dan kotoran hewan. Ya. Jadi ini boleh istijmar saja. Ya. Baik, selesai terkait adab dalam
buang hajat. Ya. Ini tentu sebagiannya saja. Pendalamannya bisa merujuk ke kitab-kitab fikih yang ada. Di antara kitab fikih yang barangkali bisa dibaca dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan cukup lengkap, ya, bisa dibaca fikih muyasar, kitab fikih dasar, ya. Al-Muyasar, kemudian Al-Mulakhas, ya. Ini Syekh Shalih Fauzan, ya. Ini kumpulan para ulama. Silahkan bisa merujuk ke kitab. Dan sudah ada terjemahan. Bagi yang memang perlu berbahasa Indonesia, ini sudah ada terjemahannya. Terlepas nanti ada perbedaan para ulama padanya, ada yang disepakati, ada yang khilaf. Yang penting selama ada dasarnya, dan dasarnya itu memang kuat pendapatnya, maka itu boleh kita amalkan. Baik, selanjutnya ada wudu. Ya, ada wudu. Ada wudu termasuk sunnah wudu. Ya. Ada juga sifat wudu. Sifat wudu tata cara wudu. Itu sudah kita bahas di kitab sebelumnya. Lil wudu adabun muhimmah. Wudu memiliki adab-adab yang penting minha mayali. Di antaranya sebagai berikut. Tustahabu at-tasmiyatu inda ibtida'il wudu. Dianjurkan untuk tasmiyah ketika memulai wudu. Wasifatuha, tata caranya an yakula bismillah. Bismillah. Tanpa ar-Rahman, tanpa ar-Rahim. Baik. Gimana kalau di dalam toilet? Nah ini dilirihkan. Dilirihkan sekali suaranya. Dipelankan. Kalau wudunya di dalam toilet. Yusanu isti'malu siwak qabla ibtida'il bil wudu. Atau indal madmadah. Fa'in fata fil mawdi'ain. Tasawwaka aqibal wudu mubasyar. Disunahkan menggunakan siwak sebelum memulai wudu. Jadi siwak itu sebelum memulai wudu. Atau ketika al-madmadah, berkumur. Ya. Jadi kalau gosok gigi juga sama sebelum wudu. Fa'in fata fil maudi'ain. Dan jika dia luput dari dua keadaan itu, tasawwaka akibal wudu mubasyar. Maka dia bersiwak setelah wudu langsung. Jadi misalnya lupa, itu ingat setelah wudu, tidak masalah. Baik.
Jadi bersiwak. Ya. Yusanu ghuslul kaffaini salasan inda betida'il wudu. Dianjurkan mencuci dua telapak tangan 3 kali ketika memulai wudhu. Itu sebelum memulai. Itu ketika memulai. Kemudian yusannu ghuslul a'dha'i salasan. Dianjurkan membasuh anggota wudhu 3 kali 3 kali. Itu sunnahnya. Illa ra's, kecuali kepala. Fala yumsahu illa marratan wahidah. Dia tidak mengusap kecuali sekali saja. Jadi kalau kepala hanya sekali. Kalau yang lain itu 3 kali. Kemudian yusannu taqdimu ghuslil yadil yumna war rijlil yumna alal yusra. Disunahkan mendahulukan mencuci tangan kanan dan kaki kanan. Ya, mendahulukan mencuci tangan ataupun kaki yang kanan. Alal yusra, kemudian yang kiri. Yusannu, disunahkan takhlilul lihyah al-kasifah. Eh, mencuci apa namanya? Mengusap-usap jenggot yang lebat ahyanan sekali. Jadi kalau ini laki-laki tuh khususnya ya, yang berjenggot itu dicuci ya ketika membasuh muka. Kemudian yusannu takhlilu ma baina asabi. Disunahkan juga ya, takhlil menyela-nyela, mencuci menyela-nyela antara jemari, baik jemari tangan ataupun kaki. Kalau jemari tangan kita bisa dengan uh, mempertemukan dua tangan ya, disilang-silang. Kalau tangan, kalau kaki, jari jemarinya bisa kita cuci dengan kelingking kita, dengan kelingking. Itu untuk menyela-nyela antara dua jari yang ada di kaki. Kita bisa menggunakan kelingking kita. Ya. Baik. Yusan ruju bil yadaini, dianjurkan mengembalikan kedua tangan ila muqaddami ra's, ke ujung kepala, ba'da mas'i qafahu, setelah mengusap qafahu. Jadi tangan kan mengusap kepala ya sampai ke ujung. Nah, kemudian dia kembalikan lagi setelah dia mengusap sampai ke
belakang kepala sekali. Jadi dari depan kan, muqaddam rasul itu depan, ujung kepala depan sampai ke belakang kan, wafah sampai ke belakangnya, kemudian dibalikan lagi ke depan. Wa yatruku dzalik ahyanan, dan tidak melakukan hal tersebut sesekali. Bayak tapi bimasi roksi ila kofahu, maka cukup dia mengusap kepala ke belakang sampai ke belakangnya tanpa min ghairi rujuk, tanpa mengembalikan lagi ila muqaddamihi, ke depannya. Sifatul ula aksar, dan cara yang pertama itu lebih banyak dilakukan. Jadi dari depan ke belakang balikin lagi. Ya. Baik. Kemudian yang ke-9, yusannu masul udhunaini ma'a masi roksi. Disunahkan mengusap kedua telinga bersamaan dengan mengusap kepala. Itu biasanya tadi ya, mengusap kepala dari depan ke belakang, ke depan lagi, lalu lanjut ke telinga. Ya, sekali juga. Kemudian yajibu tajannubu al-israfi fi ma'il wudu. Wajib menjauhi berlebihan. Tidak boleh berlebihan fi ma'il wudu, dalam menggunakan air wudu. Ya, walaupun lagi banyak air. Ataupun walaupun dalam air yang mengalir. Jadi pakai secukupnya. La yajuzu ziyadah ala salasi marratin fi ghusli a'dha'il wudu. Tidak boleh menambahkan 3 kali mencuci anggota wudu. Gimana kalau kotor dan sebagainya ya? Sebelum wudu cuci dulu, cuci biasa. Cuci dengan sabun dan sebagainya sampai hilang kotoran itu, baru setelah itu wudu. Kemudian yang ke-12, yajibul hirsu ala isalil ma'i. Wajib al-hirsu, berusaha keras ala isalil ma'i, sampainya air di jami'il a'dha'il wajib, ke seluruh anggota wudu yang wajib ghusluha, mencucinya. Wamin dzalika, diantaranya ma bainal asabi, antara dua jemari, ya, dua jemari itu usahakan sampai air itu, makanya tadi di sela-sela. Kemudian mirfaqan, dua siku, ya. Kemudian ka'ban, dua ke mata kaki, ya. Dua telapak kaki juga. Kemudian tumit, ban ini tumit, ya. Dua mata kakinya maksudnya dicuci tadi, juga tumitnya, telapak kakinya juga dicuci. Wa ma indal udhunain, dan yang di antara dua, dan yang di dua telinga. Di telinga itu semua bagian telinganya tercuci. Jadi kita berusaha air itu sampai membasuh ke semua anggota wudhu, terutama hal-hal yang atau anggota wudhu yang agak sulit kejangkau, seperti tadi ya, disebutkan jari jemari, sela-sela antara jari jemari, kemudian sikutnya. Jadi
bukan hanya sekedar sampai sikut, tapi sikutnya dicuci juga. Kemudian sampai mata kakinya dicuci juga. Termasuk tumit. Ya. Kemudian unsur-unsur yang ada di kedua telinga. Baik. Ya juzu ghuslu a'dha'il wudu marratan. Boleh mencuci anggota wudu sekali. Oh marrataini atau dua kali. Au ba'dihha marratan wa ba'dihha marratain wa ba'dihha salasan. Sebagiannya sekali, sebagiannya dua kali, sebagiannya tiga kali. Cuman yang lebih afdal itu tiga kali. Tiga kali. Baik. Tergantung lihat air. Ya. Kalau air sedikit, misalkan apalagi banyak orang, air sedikit, peduli kepada saudara kita. Ya. Jangan kita kemudian menghabiskan sendiri. Man tabawwala aw tagawwata, siapa yang kencing ya atau tagawwata, buang air besar, fasunnah, yang sunnah itu alla yabda'a bil wudu. Dia tidak memulai wudu hatta yastanjiya, sehingga dia istinja dulu, bersihin dulu wa yazila atharan najasah al-baqiyati ala sabilain, dan dia hilangkan bekas najis yang tersisa ala sabilain, kepada dua jalan, dubul atau kubul atau dubur, ya. Walakin laisa ghuslul farjaini minal wudu, tapi membasuh dua farj itu bukan bagian dari wudu. Bisyai'in. Walakinahu wajibun mustaqilun. Tapi itu kewajiban yang mustaqil, yang independen, terpisah. Yakunu qabla al-bida'ati bil wudu. Yang ada harus dilakukan sebelum memulai wudu. Ya. Membasuh farj itu bukan bagian dari wudu. Tapi itu kewajiban yang tersendiri yang harus dilakukan sebelum memulai wudu. Idza tabawwala, jika dia buang air kecil, atau tagawwato, atau buang air besar, qablahuma, sebelumnya. Walaysa syartan lil wudu ala sahih min qawlil ulama rahimanallahu wa iyyahum. Dan bukanlah syarat bagi wudu menurut pendapat sahih dari kedua pendapat para ulama. Intinya, jika sebelum wudu itu seorang buang air kecil atau buang air besar, atau dia misalkan sebelum sholat, ya, atau mendekati waktu sholat, dia buang air kecil atau buang air besar, maka sebelum wudu itu dia bersihkan dulu. Ya. Dia bersihkan dulu, istinja dulu keduanya. Setelah selesai, nah baru wudu. Ya. Jadi karena di antara syarat wudu itu bersihnya dari najis. Menghilangkan najis dulu. Menghilangkan najis terlebih dahulu. Baik. Kemudian, nah itu adab tentang wudu ya. Adab tentang wudu ini bagian dari sunnah wudu. Adapun rukun wudu, tata caranya, tahapan-tahapannya,
tertibnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya atau di kitab sebelumnya. Kita lanjutkan. Adabul masyi ila shalah. Adab berjalan menuju salat. Ini terkhusus untuk laki-laki ya, yang ke masjid. Min adabil masyi ila shalah ma yali. Dan ini ada sebagian ulama yang khusus membahas adab berjalan menuju salat. Yustahabbu at-tatahhuru bi ihsanil wudu wa isbagihi qabla al-khuruji lis-shalah. Disunahkan bersuci ya, dengan memperbaiki wudhu dengan wudhu yang baik dan menyempurnakannya dengan wudhu yang sempurna sebelum dia keluar rumah untuk sholat. Jadi wudhu itu di rumah. Wudhu itu di rumah. Bihaitsu yatawajjah laha mutatahhiran min baitihi. Dari sisi dia menghadap menuju sholat itu dalam keadaan bersih dari rumah. Jadi dia menuju sholat itu sudah bersih dari rumah. Wa yadullu ala istihbabi dzalik, dan menunjukkan ke sunahannya hal tersebut hadits Utsman bin Affan radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tawadda'a lis-shalah, barang siapa yang wudu untuk salat, fa asbagul wudu'a, maka dia menyempurnakan wudunya, tsumma masya ila sholati al-maktubah, kemudian dia berjalan menuju salat yang wajib, fa shallaha ma'an nas, kemudian dia salat bersama manusia, aw ma'al jamaah, aw fil masjid, bersama jamaah di masjid, ghafarallahu lahu dzunubahu, maka Allah akan mengampunkan baginya dosa-dosanya. Jadi di antara sebab pengampunan dosa itu ya wudu, menyempurnakan wudu di rumah sebelum berangkat sholat. Berjalannya itu dapat pahala juga, sholatnya juga dapat pahala lagi. Ini di antara keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Ya walaupun di sini yang menyimak misalnya keumuman akhwat, tapi nanti bisa dianjurkan ke barangkali ke anaknya, anak laki-lakinya atau ke pasangannya yang barangkali belum mengetahui hal ini. Ketika menuju masjid, maka sampaikan sunnahnya itu wudu dulu di rumah, bersih dulu di rumah. Baik. Yang kedua, yustahabbu al-khuruju, ini bukan tanwinnya. Dianjurkan keluar ila shalah, menuju salat mubakkiran, lebih awal. Lebih awal. Dan ini banyak ya cerita salafnya yang semangat menuju sholatnya itu bergegas menuju sholat sebelum azan. Wa yadullu ala istihbabi dzalik, dan menunjukkan disunahkannya hal itu hadits Abu Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walau ya'lamuna ma fit tahjir, seandainya mereka tahu pahala di dalam bersegera menuju salat, lastabaku ilai, tentulah mereka akan berlomba. Muttafaqun alaih wa tahjir wa tabkiru ila shalah. Tahjir itu bersegera lebih awal menuju salat. Ya, akan berlomba mendatanginya. Mengingat pahalanya yang besar. Baik, kemudian
Yustahabu du'a hinal khuruj minal manzili lis-shalah wa li ghairiha bid-du'a al-warid. Dianjurkan berdoa ketika keluar dari rumah, baik untuk sholat atau untuk selain sholat. Dianjurkan doa dengan doa yang telah datang dari hadis Anas bin Malik bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Idza kharaja rajul min baitihi faqal." Jika seorang itu keluar dari rumahnya dan berdoa, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Qala yuqalu hina id. Dikatakan saat itu, hudita wa kufita wa bukita. Engkau dibimbing, dicukupkan, dan dijaga. Ini jaminan, ya. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Fatatanaha lahu syayatin. Maka syaitan menyingkir darinya. Fayaqulu lahu syaitan akhar. Maka berkata kepada dia setan yang lain. Jadi ada syaitan menyingkir, terus setan yang lain ngomong ke teman sama setannya. Kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana engkau bisa mampu untuk menggoda seseorang yang telah diberikan petunjuk, dicukupkan dan dijaga. Ini jadi berdoa dengan doa tersebut kita akan dijaga oleh Allah dari godaan syaitan. Sederhana, ya. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tapi membuat syaitan itu tersingkir dan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi, ya. Yustahabbu du'a 'inda dhihab ila al-masjid bid-du'a'il warid. Dianjurkan berdoa ketika pergi ke masjid. Kalau tadi keluar rumah, ya. Keluar rumah menuju masjid atau selainnya. Kalau ini pergi ke masjid dengan doa yang telah datang dari Nabi, wa huwa ma thabata fi hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu raqada inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fa'atahu al-muadzin fa kharaja ila salati wa huwa yaqul Allahumma ij'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya. Wa fi lisani nura, dalam lisanku cahaya. Waj'al fi sam'i nura, jadikan di dalam pendengaranku cahaya. Waj'al fi basari nura, jadikan dalam penglihatanku cahaya. Waj'al min khalfi nura, jadikan di belakangku cahaya. Wa min amami nura, dari depanku cahaya. Waj'al min fawqi nura, jadikan dari atasku cahaya. Wa min tahti nura, dan jadikan dari bawahku cahaya. Allahumma a'tini nura, ya Allah berikan kepadaku cahaya. Berikan cahaya. Terutama cahaya ini sangat kita butuhkan ketika nanti kelak di hari kiamat. Hari kiamat itu gelap nanti. Menyeberang sirat juga gelap. Makanya orang-orang beriman, ya, yang berjalan ke masjid di malam hari untuk sholat, untuk belajar, Nabi memberikan kabar gembira binuri, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Dan cahaya itu sangat kita butuhkan sekali nanti pada hari kiamat. Karena hari kiamat itu gelap. Terutama ketika kita menyeberangi sirat, itu gelap. Gelap, siratnya tajam, di pinggirnya ada kait, ada ranjau-ranjau, maka kita sangat butuh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, maaf semuanya, demikian barangkali yang kita bisa bahas di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.